breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah. Mari sebelum kita saat ini memulai peribadahan kita mengambil waktu teduh secara pribadi untuk mempersiapkan diri dan pikiran kita. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh dicukupkan, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, Bersyukurlah. Datanglah kembali dengan hati bersyukur. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setianya. Kita akan masuk kepada votum dan salam. Marilah kita melandaskan bahwa kebaktian pada hari ini boleh berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sumber kebahagiaan sejati yang ke dalam persekutuan dan karyanya kita persembahkan hidup kita. Amin. Damai Kristus bersamamu Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Tema kita hari ini adalah evolusi. Ada dua hal yang selalu saya ingat setiap mendengar kata evolusi. Yang pertama berkaitan tentang video game, yang kedua berkaitan tentang seorang tokoh yang namanya Darwin. Kalau kita bermain video game, bermain sebuah karakter, lalu ketika sampai pada pencapaian tertentu, maka karakter ini akan berubah secara fisik menjadi lebih keren, biasanya lebih kuat dan juga lebih enak gitu kalau dipakai bertanding gitu. Atau evolusi seringkali juga dipadankan dengan peristiwa bahwa Darwin berkata bahwa makhluk hidup itu berubah, berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Dulu katanya manusia itu dulunya monyet. Nah, di dalam kisah penciptaan sendiri di Alkitab disebut bahwa manusia itu berasal dari debu dan tanah yang kemudian diberikan nafas hidup oleh Sang Ilahi. Lalu bagaimana kedua hal ini dapat saling berkaitan? Nah, kita akan belajar bersama tentang hal ini melalui kebaktian ini. Maka dari itu, kita persiapkan diri kita fokus, persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memohon agar Tuhan saja yang menjadi gembala dan penuntun kita semua. Kita angkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru
bersatu hati kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah sang penilik hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, baik sekecil apapun yang berusaha kami hindari. Tuhan, kami saat ini ingin mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa sebagai manusia kami sungguh lemah. Kedagingan kami seringkali menguasai kami sehingga kami tidak berdaya dan terjerat di dalam kuasa dosa. Bapa, di dalam segala kerendahan hati kami ingin memohon pengampunan dari-Mu. Biarlah Sang Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang telah menebus dosa dan kesalahan kami, sudi melayakkan kami, menyucikan kami dari segala kesalahan. Dan biarlah ketika kami boleh menerima anugerah pengampunan ini, kami pun bisa mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan, tapi teruslah baharui hati kami, pikiran kami, agar semakin hari kami boleh semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita, mari kita angkat pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah Tuhan menurut Roma 8 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan salam damai dengan kedua telapak tangan disatukan di dada dan saling mengangguk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat suatu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan tiada pernah berhenti. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Tuhan, ku dengar firman-Mu. Dipersilakan untuk duduk, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin kembali datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Di tengah segala ketidakpastian dan kebingungan kami untuk kondisi saat ini dan hari-hari ke depan, kami ingin menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan untuk kami. Tuhan berkati agar kami dimampukan untuk memahami akan isi firman-Mu, sehingga ketika kami mampu memahaminya, kami juga mampu melakukan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus yang sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita yang bertema evolusi terambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika kita membaca rangkaian kisah penciptaan ini, kita terbiasa mengenal cerita bagaimana Allah menciptakan bumi berdasarkan urutan per hari. Dan kemudian kita mulai menghafalkannya. Misalnya hari pertama apa, hari kedua apa, sampai hari ke-6. Kemudian kita menjadikan itu hal yang kita ingat dan kita menjadikan itu sebagai itu bukti atau tanda-tanda atau catatan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Padahal kita tahu atau tidakkah kalau ternyata Tuhan menciptakan bumi ini tidak sekadar berdasarkan daftar urutan hari yang sudah misalnya mungkin dibuat list. Ternyata Tuhan itu menciptakan dengan penuh kreativitas. Bukti Tuhan sungguh kreatif dalam menciptakan bumi ini. Tuhan menciptakan dengan berbagai pola. Ada beberapa pola yang harus kita lihat. Bahwa Tuhan ternyata tidak kaku dalam menciptakan bumi dan kita seluruh ciptaannya. Salah satu pola yang pertama, ada yang Tuhan ciptakan secara langsung seperti langit dan tanah. Kemudian ternyata dari ciptaan tersebut Tuhan menghadirkan ciptaan baru lagi, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian Tuhan mendorong dan berbuat improvisasi dan transformasi sehingga kita kemudian dalam proses transformasi tersebut mengenal dengan namanya teori evolusi. Salah satunya yaitu teori Darwin yang menjelaskan bahwa hewan dan tumbuhan melalui proses dari awal dan kemudian mengalami perubahan lambat dan menyesuaikan dengan lingkungan habitatnya. Artinya kakak mencoba menyederhanakannya adalah ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan tidak stop sampai di situ, tapi kemudian Tuhan melakukan improvisasi. Contohnya, akhirnya kita yang kenal dengan binatang atau hewan yang sangat besar, kemudian dia bermetamorfosis menjadi ular dan buaya. Itu adalah salah satu bukti Tuhan berimprovisasi. Dan oleh karena itu, peristiwa penciptaan Tuhan tidak bisa kita pahami sekedar item atau urutan harinya. Proses penciptaan termasuk ternyata di dalamnya evolusi yang menunjukkan kehadiran dan cinta kasih Tuhan bagi kita. Kita bisa mengenal bahwa semakin kita melihat proses penciptaan Allah yang terus hadir sampai hari ini. Artinya
Tuhan terus melihat bagaimana perkembangan, bagaimana keberadaan seluruh ciptaannya. Dan jika kita bisa akhirnya menyadari bahwa Tuhan tidak selesai sekedar menciptakan, tapi Tuhan kemudian berimprovisasi dan terus mengembangkan dan kemudian terus melihat segala ciptaannya itu baik adanya, bukankah itu menambah kekaguman kita akan kemahakuasaan Allah? Dan bukankah ketika Tuhan menciptakan, ternyata ada proses penyertaan yang tidak berhenti, tetapi terus ada, dan terus memelihara. Dan ternyata adik-adik, teori evolusi bukan hadir untuk menjadi sesuatu yang berisi pertentangan tentang penciptaan Tuhan. Bukan bermaksud untuk mempertentangkan antara firman-Nya dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita manusia diberikan hikmat pengetahuan dan sehingga kita memahami, kemudian belajar ilmu pengetahuan dengan salah satunya yang kecil di dalamnya yaitu teori evolusi, semakin meyakinkan, semakin meneguhkan kita bahwa Allah senantiasa memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Dan seringkali kita tidak menyadari hal tersebut. Seringkali kita melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ternyata dalam segala sesuatu, bahkan hal terkecil pun Tuhan perhatikan dan Tuhan terus melihat dengan sangat jeli dan dengan sangat teliti. Dan ternyata adik-adik, ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Tapi semakin kita memperoleh hikmat Tuhan, semakin kita diberi semakin banyak pengetahuan. Bukankah ilmu pengetahuan itu merupakan cara kita memahami cinta kasih Tuhan yang lebih mendalam? Tidak perlu takut, tidak perlu cemas atau kita kemudian memisahkannya. Tetapi jangan lupa ketika kita belajar itu semua, kita meminta hikmat Tuhan agar ketika kita belajar, kita ingin tahu Tuhan sedang berbicara apa kepada kita. Dan ketika kita bisa melihat dan akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah proses karya Tuhan yang salah satunya bisa kita pelajari lewat ilmu pengetahuan, apa tanggung jawab kita? Apa tanggung jawab kita sebagai manusia ketika melihat Tuhan sedemikian sempurnanya memelihara kita dari sejak Dia menciptakan di hari pertama sampai detik ini? Sudahkah kita bertanggung jawab? Sudahkah kita merespon? Atau ketika kita belajar ilmu pengetahuan, ketika kita belajar tentang salah satunya teori evolusi ini, hanya kita menyadari itu semua hanya stop sampai di pengetahuan? Kalau percaya, semua kita, khususnya anak muda pastor, bisa kembali memberikan apa yang sudah didapatkan, apa yang dia sudah pelajari, dan apa yang dia sudah sadari pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, dimampukan untuk mengembalikannya kepada Tuhan dengan rasa syukurnya masing-masing. Mari kita menerima, kemudian mengagumi karya Tuhan, dan kemudian membagikannya bagi sesama, bagi alam ini. Apa? Silakan kita pikirkan, silakan kita lihat sehari-hari kita. Dan jangan khawatir. Ketika kita mau memberi, ketika kita mau melakukan sesuatu yang positif, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan Gereja Ekumenis sambil mengingat kembali janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam doa syafaat. Bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, bersyukur untuk penyertaan yang terus Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkebaktian Tuhan walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan semua hal yang terjadi dalam dunia ini Tuhan Kau tahu dan Kau pakai semuanya untuk kebaikan bagi pengikut-pengikut Engkau Tuhan. Biar kami boleh sadar Tuhan, mungkin kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini, kenapa semuanya bisa terjadi Tuhan. Biarkan kami boleh berserah, kami boleh percaya kalau penyertaan-Mu atas kami begitu sempurna Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan yang dalam kondisi yang sulit Tuhan. Berkati ekonomi, berkati kesehatan, berkati orang-orang medis yang terus berusaha. Berkati juga kami Tuhan sebagai masyarakat, biar kami boleh terus taat akan aturan, taat akan pemerintah Tuhan, lakukan apa yang baik Tuhan, dan tetap menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Berkati juga Presiden, Menteri, semua aparatus negaraan Tuhan, biarkan mereka boleh mengambil keputusan yang baik Tuhan, kebijakan yang baik untuk bisa menghadapi keadaan Indonesia di saat ini Tuhan. Biarkan kami semua boleh bergotong royong bersama Tuhan untuk bisa membangun ekonomi, bangun kesehatan juga Tuhan di negeri ini Tuhan. Berarti juga gereja kami Tuhan, mungkin akan ada yang akan kami pertimbangkan untuk bisa membuka gereja ini kembali. Biarkan kami boleh berikan nikmat kebijaksanaan Tuhan kepada majelis-majelis, biarkan bisa memutuskan hal yang baik. Berkati juga para pemimpin gerejawi juga Tuhan di sinode, di wilayah juga Tuhan, biarkan boleh mengambil keputusan yang terbaik juga Tuhan. Berkati juga sekolah-sekolah Tuhan, di mana mereka juga akan memutuskan di mana apakah akan terus libur, terus kelas virtual, ataukah akan masuk Tuhan. Berkati guru-guru, berkati semuanya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua kami juga Tuhan. Biarkan kami boleh terus bersemangat, terus optimis Tuhan, dan terus percaya sama Engkau Tuhan. Syukur Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendasarinya dengan nas persembahan kita yang terambil dalam Mazmur 107 ayat 21 hingga 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk kita berikan pada Tuhan, kita angkat sebuah pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku.
persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mengantarkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur jika pada kesempatan ini kami boleh membawa apa yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat ditujukan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di tempat gerejamu berada. Kami juga berdoa agar setiap kami pun dapat boleh dipakai oleh Tuhan jadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, dan doa kami mau menyerahkan sisa hidup kami untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita meyakini suatu hal bahwa Tuhan memberikan janji yang manis yang tidak akan pernah Dia ingkari. Kita angkat pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dipersilakan dulu kembali. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Who breaks the power?